Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ruang kelas dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 6. Hari ini kita masuk di bab terakhir, yaitu pengolahan data. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang rataan hitung atau min, atau biasa disebut dengan rata-rata. Baik, segera kita mulai. Yang pertama adalah mengurutkan data. Kamu sudah mempelajari pengolahan data di kelas 4 dan 5. Ayo ingat kembali. Mempelajari pengolahan data sangat menyenangkan. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai tertinggi dan data dengan nilai terendah. Contoh, urutkan data berikut dari yang terkecil. Bilangan-bilangan ini adalah disusun secara acak. Maka kita dapat menyusun kembali urut dari yang terkecil. Jadi kita harus hati-hati, jangan ada angka yang terlewati. Penyelesaiannya adalah kita urutkan dari yang terkecil seperti ini. Ya, 4, 5, 6, 8, 8, 10 dan seterusnya. 8-nya ada 2 karena memang dari datanya 8-nya juga ada 2, maka harus dituliskan 2. Kemudian 10-nya 1, 11-nya 3, itu harus ditulis semua, tidak boleh ada yang terlewati. Dari data yang telah diurutkan, kita lebih mudah mendapat informasi, yaitu sebagai berikut. Nilai tertinggi adalah 21. Nilai terendah adalah 4. Kemudian terdapat 3 data dengan nilai 11. Kemudian yang lain juga kita bisa menambahkan sendiri. Terdapat 3 data dengan nilai 14 misalnya. Sekarang kita akan menentukan nilai rata-rata. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada gambar yang kiri dan yang kanan, ini gambarnya sama. Ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan, nanti kita akan meratakan supaya ketinggiannya sama. Kemudian yang kiri tetap, supaya kita bisa membedakan. Yang sebelah kanan, itu yang lebih tinggi, itu kita pindah ke bagian yang lebih rendah sehingga nanti ketinggiannya akan sama seperti ini. Nah, gambar yang di sebelah kanan sekarang sudah rata. Artinya nilai rata-ratanya adalah 4. Semuanya ketinggiannya sama, yaitu 4. Jika kita lihat, kita tarik garis seperti ini, ya. Jika gambar yang di sebelah kiri itu tidak sama, masih belum sama. Kemudian gambar yang di sebelah kanan itu sudah sama atau sudah rata. Dari gambar tadi, coba kita lihat lagi. Yang pertama, data pertama adalah 4. Kemudian data kedua adalah 1. Data ketiga adalah 5. Data keempat adalah 6. Untuk rata-ratanya, kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan semua datanya. 4 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 6. Kemudian kita bagi dengan 4 karena banyak datanya ada 4, yaitu data ke-1 sampai data ke-4. Berarti total datanya ada 4. Sehingga 4 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 6 itu adalah 16 per 4 atau dibagi 4 sama dengan 4. Jadi nilai rata-ratanya adalah 4. Kemudian dari sini kita bisa menentukan rumus untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Sekali lagi, jumlah data dibagi banyak data. Menentukan rata-rata dari daftar, perhatikan contoh berikut.
Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6 dalam tahun. Ada 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, dan 11. Bagaimana cara menentukan usia rata-rata dari data tersebut? Perhatikan penyelesaiannya berikut. Rata-rata sesuai rumus yang kita peroleh sebelumnya tadi adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Maka kita harus menjumlahkan datanya terlebih dahulu, yaitu 11 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 11. Kemudian dibagi banyaknya data atau banyaknya siswa adalah 10. Maka akan ketemu 119 dibagi 10 atau per 10 sama dengan 11,9. Jadi rata-ratanya adalah 11,9 tahun. Kemudian menentukan rata-rata dari tabel. Perhatikan tabel berikut. Datanya ada 6, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian banyaknya siswa berbeda-beda sesuai dengan kelasnya. Rata-rata banyaknya siswa adalah jumlah data atau jumlah seluruh siswa dibagi banyak data atau banyaknya kelas, yaitu 30 ditambah 32 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 32 tambah 30. Kemudian per 6 itu didapat dari banyaknya kelas. Kemudian setelah kita jumlahkan ketemu 186 dibagi 6, yaitu 31. Jadi rata-ratanya adalah 31 siswa. Nah, sekarang ada tips and tricks untuk mempermudah kita menentukan nilai rata-rata. Coba perhatikan, soalnya masih sama dengan sebelumnya. Nanti kalian bisa memilih dengan cara yang ini atau cara yang sebelumnya tadi. Cara yang ini kita akan menambahkan kolom selisih dengan data terkecil. Sebelumnya kita harus menentukan data terkecil terlebih dahulu, yaitu banyaknya siswa itu data yang paling kecil adalah 30. Nah, kita tandai dulu atau kita lingkari 30-nya. Kemudian kita isi selisih dengan data yang terkecil. Data yang pertama tidak ada selisihnya atau 0. Data yang kedua karena 32 maka selisihnya adalah 2. Kemudian 31 selisihnya 1, 31 juga 1 lagi, 32 2, kemudian yang terakhir juga 30 itu selisihnya berarti 0. Kemudian kita hanya menjumlahkan selisihnya saja, yaitu 0 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 0. Kemudian dibagi 6. 6 itu juga banyaknya kelas atau banyaknya data, sehingga diperoleh 6 per 6 atau sama dengan 1. Nah, sampai di sini kita tinggal menambahkan 30, yaitu nilai yang terkecil ya. Jadi jawaban tadi terakhir 1 itu harus ditambahkan nilai yang terkecil yaitu 30, sehingga jawabannya adalah 31. Jadi sama dengan sebelumnya tadi. Bedanya kalau yang ini kita menghitungnya dengan angka-angka yang lebih kecil. Kalau sebelumnya tadi lebih besar. Menentukan rata-rata dari diagram batang. Coba perhatikan nilai ulangan kelas 6 berikut. Ada yang nilainya 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nilai 5 itu banyaknya siswa ada 2. Kemudian nilai 6 banyaknya siswa ada 4. Nilai 7 juga ada 4. Nilai 8 ada 5. Nilai 9 ada 3. Nilai 10 ada 2. Maka kita bisa menentukan rata-ratanya. Perhatikan,
banyaknya data. Nah, kita harus menghitung banyaknya data dulu atau banyaknya siswa. Banyaknya siswa diperoleh dari 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2, yaitu 20. Itu banyaknya data atau banyaknya siswa. Kemudian jumlah datanya kita harus mengalikan masing-masing. Misalnya nilai 5 itu yang memperoleh ada 2 siswa, maka 2 kali 5. Kemudian ditambah 4 kali 6, karena ada 4 siswa yang memperoleh nilai 6. Dan seterusnya sampai 10. Itu karena ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 10, maka 2 kali 10. Maka setelah kita hitung, 2 kali 5 itu 10, 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, 5 kali 8 40, 3 kali 9 27, dan 2 kali 10 adalah 20. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 149. Kemudian untuk nilai rata-rata tadi adalah jumlah data dibagi banyaknya data, sehingga 149 kita bagi dengan banyaknya data atau kita bagi 20, maka akan ketemu 7,45. Jadi nilai rata-rata kelasnya adalah 7,45. Kesimpulannya, untuk memudahkan membaca data berupa daftar, maka kita harus mengurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Nilai rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jangan sampai terbalik ya. Nilai rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Baik, terima kasih. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan pemberitahuan video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.